Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tidak pernah berhenti Allah anugerahkan kepada kita. Rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak yang takkan mampu dihitung oleh manusia saking banyaknya. Seperti itu mengalir setiap hari, setiap jam dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang buta yang tak mampu melihatnya. Dan buta yang dimaksud bukanlah buta mata yang ada di kepala. Akan tetapi buta yang ada dalam firman Allah Ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sesungguhnya bukan mata di kepala yang buta, namun yang buta adalah buta yang ada di dalam dada, yaitu buta hati. Yang disebut oleh para ulama, pandangan mata adalah basar dan pandangan hati adalah basirah. Maka yang buta bukan basarnya, namun yang buta adalah basirahnya. Dan antara basar dan basirah banyak orang yang kurang peduli. Padahal yang penting adalah basirah dan bukan basar. Barang siapa yang peduli kepada basirahnya, dia akan bisa beragama dengan baik dan benar. Dan barang siapa pedulinya hanya kepada basarnya, maka dunia dan perhiasannya akan mencampakkan dia kepada jurang kebinasaan. Salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sahibu al-basiratul uzma, sahibul basiratil uzma, pemilik basirah terhebat, pemilik basirah yang paling sempurna. Sehingga penglihatan beliau berbeda dengan penglihatan banyak manusia. Apatah lagi didukung oleh hati beliau yang sangat teramat ikhlas. Apatah lagi didukung oleh wahyu yang Allah turunkan. Malaikat Jibril yang selalu menemani hari demi hari dakwah beliau. Kita rindu kepada beliau. Semoga kerinduan kepada beliau
memiliki makna di dalam keimanan kita. Semoga kerinduan kita kepada beliau adalah kerinduan yang hak, bukan kerinduan yang batil. Kalau engkau rindu kepada Rasulmu, engkau harus berjalan di atas sunnah beliau. Namun dikala engkau rindu kepada Rasulmu, sementara engkau membelakangi sunnahnya, menghindar dari sunnah beliau, maka rindu yang kau ucapkan hanyalah tipu daya iblis. Orang yang rindu kepada Rasul, untuk bertemu dengan Rasul, benar-benar harus mengikuti derap langkah Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, umat-umatmu, wahai Nabi, hamba-hambaku, kalau kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Maka mengikuti Nabi, bukti daripada cinta kepada Nabi. Dan manakala cinta itu serius, terlihat dari bahwa dia mengikuti Nabi. Ketika dia mengatakan saya cinta kepada Nabi, lalu dikatakan kepadanya, apa yang kau lakukan ini tak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi, dia berkata enggak masalah, maka dia bukan cinta kepada Nabi. Ta'sil ilaha wa tas'u muhubbahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau menyatakan cinta kepada Allah, namun engkau berbuat maksiat kepadanya, tak patuh aturannya. Ketahuilah bahwa orang yang mencintai akan patuh dan taat kepada yang dia cintai. Ketahuilah bahwa orang yang mencintai seseorang akan patuh dan taat kepada orang yang dia cintai. Maka manakala kepatuhan dan ketaatan kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya tidak ada dan tidak terlihat, pertanda bahwa cinta itu tidak ada. Kalau ataupun disenandungkan kata-kata cinta itu tanpa kepatuhan dan ketaatan, itu hanya senandung-senandung dusta. Kita sedang berada di sebuah masjid dengan nama seorang sahabat mulia, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan beliau bukanlah orang Arab, orang Ajam, orang Persia, orang Faris, dari kaum yang mereka penyembah-penyembah api. Dan sebenarnya mereka penyembah-penyembah syaitan. Namun syaitan pandai menipu sehingga api dikedepankan, padahal maksudnya adalah tipu daya iblis dan bala tentaranya. Bukan orang Arab, orang Ajam, akan tetapi namanya melegenda. Satu kehebatan Salman Al-Farisi yang sulit untuk dikalahkan adalah semangat mengejar dan mencari kebenaran. Sehingga Salman Al-Farisi dikenal dengan sahabat Nabi, sang pengejar kebenaran. Kalau mau tahu bagaimana beliau mengejar kebenaran, baca kisah beliau, baca biografi hidupnya. Di situ benar-benar kita akan terhenyak, tertegun luar biasa semangat Salman Al-Farisi mencari kebenaran. Dan luar biasa perjuangan beliau untuk mencari kebenaran itu.
Sampai akhirnya beliau pun menemukan kebenaran itu dengan beriman kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berimannya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sepatah kata pun dari Nabi SAW ketika mendakwahi beliau, tanpa ada dakwah, tanpa seucap kata, seuntai kata, satu kalimat, satu kajian dan semacamnya. Salman Al-Farisi beriman kepada Nabi SAW. Padahal Abu Talib, paman Nabi, Arab, adik daripada, abang daripada ayah Nabi. Dari kecil Nabi dirawat oleh beliau. Tahu Abu Talib bagaimana biografi Nabi, kejujuran Nabi. Dan setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu, pamannya adalah orang yang termasuk diseriuskan oleh Nabi untuk didakwahi. Namun tetap saja wafat di atas agama Quraisy, agama penyembah-penyembah berhala, agama yang memasyarakat di Jazirah Arab ketika itu. Padahal lihat perjuangan Nabi, dakwah Nabi, usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keimanan pamannya Abu Talib. Sampai detik-detik akhir hayat kehidupan Abu Talib. Kita tahu kisah itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam salah satu kitab beliau, seolah-olah Allah berkata kepada nabinya tercinta, "Wahai Muhammad, kau inginkan untuk dirimu Abu Talib. Aku inginkan untukmu Salman Al-Farisi." Engkau inginkan untuk dirimu Abu Talib, sehingga engkau serius berbicara kepadanya. Namun aku inginkan untukmu Salman Al-Farisi, sehingga ia masuk Islam dan menjadi pengikut setiamu tanpa sepatah kata pun dari dirimu. Seolah-olah begitu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Rasulnya tercinta, biarkan pilihannya ada pada aku wahai Nabi, bukan kepada dirimu. Tahu kenapa? Karena Allah yang tahu isi hati. Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan ini. Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki kemampuan apa? Apa tadi? Mengetahui isi hati orang. Siapa yang tahu? Allah. Oleh karena Rasulullah SAW berjuang untuk pamannya, Allah tahu isi hati pamannya. Dan yang berhak, yang adil untuk Abu Talib, dan Allah yang maha adil, wafatnya di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Dan itu yang ia ucapkan di akhir hayatnya. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia, yaitu Abu Talib, di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tahu isi hati dari Salman Al-Farisi. Bagaimana hati itu bersih. Bagaimana hati itu benar-benar pencari kebenaran. Benar-benar berjuang meninggalkan kampung halamannya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan menanti saat-saat datangnya kebenaran itu. Dan Allah berikan hidayah itu kepada Salman Al-Farisi. Tanpa sepatah kata pun dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Dari dua kisah yang berbeda dengan dua hasil yang berbeda. Satu kisahnya Abu Talib dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk memasukkan hidayah ke dalam hati beliau. Agar hati itu dapatkan hidayah
Karena Abu Talib seolah-olah sudah yakin kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah seperti itu. Sehingga perjuangan Abu Talib untuk mempertahankan Nabi dari rongrongan Quraisy, pembunuhan Quraisy, luar biasa. Harta beliau, jabatan beliau jadikan bumper dakwah. Kalau dihitung dakwah kita dengan apa yang telah dipersembahkan oleh Abu Talib secara head to head, mungkin kita kalah. Akan tapi Allah tahu isi hati. Abu Talib melakukan itu karena membela rakyatnya. Beliau pemimpin Bani Hashim. Dan tugas pemimpin adalah melindungi seluruh rakyatnya. Apatah lagi rakyat ini bukan rakyat sembarangan. Anak dari adik kandungnya. Bisa difahami? Allah tahu niat Abu Talib. Dia melakukan itu hamiyah karena kesukuan. Karena bagi orang Arab aib yang sangat besar kalau ponakan kita dibiarkan dibunuh orang dan kita tidak mempertahankan nyawanya. Faham? Faham insyaallah. Aib besar. Aib besar di sisi orang Arab dan akan dijadikan perbincangan sepanjang masa. Ada seorang pemimpin kabilah mempersilahkan orang lain mengambil salah seorang dari anggota kabilahnya untuk dibunuh. Apalagi dia adalah keponakannya. Paham? Aib besar. Ditakuti oleh orang Arab. Oleh karena itu orang Arab itu terkenal fanatik kesukuan. Sampai sekarang masih ada ciri-cirinya di sisa-sisa anak generasinya masih ada. Contohnya apa? Orang Arab tidak mau nikahkan anaknya dengan selain Arab. Masih ada nggak di sini? Masih kan? Itu sisa-sisa jahiliyah. Mana orang Arab di sini? Mana? Ada? Apa? Kabilah India apa? Bajri. Masya Allah. Dari Yaman. Masih ada. Anak gadisnya takkan dinikahkan kepada lelaki ahwal. Lelaki yang bukan Arab. Kenapa? Suku hilang. Betul tidak? Iya. Ngaku. Ini fanatisme kesukuan. Bayangkan antum, 1400 tahun sudah. Lebih sampai sekarang ini. Orang lahir di Indonesia, semenjak lahir yang dimakan hasil bumi Indonesia. Tetap tidak mau nikah dengan orang Indonesia. Coba lihat. Kakek yang ketiga atau keempat atau kelima yang kemari? Yang dari Yaman ke sini kakek antum yang keberapa? Langsung kakek pertama. Oh, kakek antum yang pertama langsung ke sini. Ayah lahir di sini. Bapaknya ibu lahir di sini. Langsung dari sana. Ibu antum. Kakek anak langsung dari sana. Ibu Lahir di sini. Oh ya, itu yang saya tanyakan. Antum grogi jawabnya. Ibunya lahir di sini. Artinya ibunya dari awal lahir sudah menikmati hasil bumi Indonesia. Itu ibunya, apalagi dia. Dia ini lahir dari hasil bumi Indonesia ini. Tetap tak mau dinikahkan dengan orang Indonesia. Fanatisme kesukuan. Dasarnya. Kalau sekarang aja masih kuat, bayangkan dulu. Ma'ana illa min ghaziyata in ghawat ghawaitu wa in rasyadat ghaziyatu arsyudi. Aku ini orang ghaziyah. Kalau ghaziyah sesat, aku ikut sesat bersama mereka. Kalau ghaziyah benar, aku ikut benar bersama mereka. Yang penting aku ghaziyah sudah. Yang penting aku Bani Ghaziyah dan salah seorang dari Bani Ghaziyah apapun yang terjadi. Oleh karena itu perang suku benar-benar tak bisa dihindari. Perang suku tak bisa dihindari. Kalau untuk Jakarta ini, orang Indonesia, mungkin nggak ada kesukuan kali ya. Tak terlalu lah.
kecuali di beberapa daerah. Tapi fanatismenya mungkin ke sekolah, sehingga tawuran antar sekolah nggak terhindari. Yang penting saya SMA Maut Manggarai Utara, mau Manggarai Utara sesat, aku ikut sesat bersama mereka. Manggarai Utara benar, aku benar bersama mereka, iya kan? Mirip-mirip gitulah. Antum ada mantan-mantannya di sini. SMA apa STM? Oh, STM Maut. Kayak gitu lebih kurang begitu. Harus luka-luka, harus bawa parang, bawa celurit untuk bela-belaan STM Maut. Kayak gitu lebih kurang. Mau sesat mau nggak sesat, yang penting STM Maut selalu di hati. Kalau dulu kabilah, itu yang dilakukan oleh Abu Thalib sebagai ketua kabilah Bani Hashim. Dan adiknya, adik Abu Thalib, Abu Lahab. Lahab itu artinya wajah yang berseri-seri. Sehingga dinamakan Abu Lahab karena ganteng. Dan wajahnya seperti bercahaya. Karena keluarga Nabi adalah keluarga dengan face tubuh yang ganteng-ganteng. Sehingga Nabi memiliki kesempurnaan postur tubuh, wajah dan semacamnya. Sehingga orang yang melihatnya suka. Apalagi ditambah dengan hati yang bersih, hati yang jernih. Wah, tambah sempurna wajah itu. Adik dari Abu Thalib, Abu Lahab, melakukan aksi yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abu Thalib. Dia berlepas diri dari perbuatan Abu Thalib dan kaumnya, dan dia bergabung dengan pasukan-pasukan musuh yang sama-sama orang Arab, dan masih ada tali persaudaraan, masih ketemu di kakek yang kedua, ketiga, kelima, gitu loh. Mereka itu saudara semua, asyirah. Faham nggak antum maksudnya? Walaupun itu Bani Abdi Syams, bukan Bani Hashim, tapi antara Bani Hashim dan Bani Abdi Syams, kalau dirunut ketemu di kakek yang keempat. Masih keluarga-keluarga Nabi lah. Keluarga jauh lah bahasa kita. Abu Lahab berlepas diri dari perbuatan Bani Hashim di bawah kepemimpinan abangnya Abu Thalib, dan bergabung bersama Bani-Bani yang bukan Bani Hashim, memusuhi Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu antum apa yang dikatakan oleh musuh-musuh Nabi Muhammad dari Bani-Bani yang bukan Bani Hashim tentang Abu Lahab? Mereka suka aksi Abu Lahab yang berbeda dengan Abu Thalib. Faham? Namun apa kata mereka ketika Abu Lahab tidak ada? Aku berharap tak ada seorang pun dari penolong-penolongku kayak dia. Dan aku berharap semua musuh-musuhku kayak dia. Paham? Gak paham juga? Udah, antum catat nanti, pikirkan di rumah. Aku berharap tak ada seorang pun, misalnya Bani Makhzum nih, Bani Makhzum. Aku berharap tak ada seorang pun dari Bani Makhzum kayak dia ini. Loyal kepada orang lain, memusuhi kaumnya sendiri. Dan aku berharap semua musuh-musuhku kayak dia. Musuh-musuh Bani Makhzum kayak dia. Loyal kepada Bani Makhzum dan tidak loyal kepada musuh Bani Makhzum. Celaan juga kepada Abu Lahab. Sehingga dia berkata kepada istrinya, aku bingung mau di mana. Aku loyal kepada orang Quraisy, dihina oleh Bani Hashim. Aku loyal kepada Bani Hashim, dihina oleh orang Quraisy. Dan yang membuat aku berada pada posisi ini, si Muhammad Al-Mudhammam. Namanya tidak Muhammad, namanya Mudhammam. Muhammad artinya apa? Terpuji. Mudhammam, tercela. Namanya bukan Muhammad, Mudhammam. Tabban dia, tabbanlah, tabbanlah, tabbanlah.
Akhirnya turun ayat membantah. Tabbat yada. Kembali kepada isi hati. Allah tahu isi hati kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menilai isi hati itu. Dan memberikan kepada Anda sesuai dengan isi hatimu. Allah akan menilai isi hatimu, wahai manusia. Wahai muslim, wahai muslimah. Dan Allah akan berikan kepadamu sesuai dengan isi hatimu, bukan sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Boleh jadi pekerjaanmu pekerjaan besar, namun karena di hatimu kerdil, dia menjadi kerdil. Boleh jadi pekerjaanmu kecil, tapi yang ada di hatimu besar, maka dia akan menjadi besar. Ini perkataan Imam Abdullah bin Mubarak al-Marwazi. Rubba amalin kabir tusaghiruhu niyah. Wa rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyah. Boleh jadi ada amal besar, namun jadi kecil gara-gara niat. Ada amal yang kecil, namun jadi besar gara-gara niat. Fahamlah Anda, wahai muslim, bahwa Allah peduli niatmu lebih daripada amalmu. Allah akan melihat niatmu lebih daripada amalmu. Dan pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran terhadap penduduk-penduduk surga dan orang-orang yang punya sifat penduduk surga lebih kepada niatnya. Seolah-olah Allah mengatakan yang penting bagiku niat kalian. Seolah-olah begitu. Mustahil kan niat aja tanpa amal kan? Mustahil kan? Mustahil. Niatnya tanpa amal nggak benar. Tetapi amal, yang terpenting niatnya, bukan amalnya. Setengah kurma dengan niat yang benar-benar ikhlas, tameng dari neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi diri kalian dari neraka walau sebelah buah kurma. Sebelah buah kurma berapalah besarnya? Tapi bisa menamengi orang dari neraka. Sementara yang menginfakkan hartanya di seluruh sisi infak, masuk neraka. Bahkan pertama kali menjadi penduduk neraka. Hadis 3 orang yang pertama kali masuk neraka, salah satunya adalah yang rajin berinfak. Seketika Allah bertanya kepadanya, apa yang kau lakukan? Ia katakan, tak ada celah untuk berinfak yang kau inginkan, melainkan sudah kuletakkan hartaku di sana infaknya. Mengharapkan ridhamu ya Allah. Allah katakan, dusta. Engkau berdusta. Engkau tidak mengharapkan ridhaku. Yang kau harapkan hanyalah pujian manusia. Bahwa engkau jawad, orang yang sangat dermawan. Wa qad qil, dan apa yang kau inginkan sudah engkau dapatkan. Manusia sudah menyanjung-nyanjungmu sebagai dermawan tingkat tinggi. Tak ada lagi apa-apa di sini. Masuk neraka sana. Maka diseret, suruh malaikat seret orang ini. Lalu diseret. Kalau di dunia biasanya tangan yang diseret, kalau di akhirat kaki yang diseret. Sehingga wajah menyentuh tanah. Wajah terseret di tanah. Dan itu penghinaan di atas penghinaan. Betul tidak? Wajah yang paling suci, yang paling kita muliakan, justru dijadikan sesuatu yang menempel di tanah dan diseret. Dan dicampakkan ke neraka. Lihat, setengah buah kurma tameng dari neraka. Harta yang berlimpah ruah untuk di jalan-jalan ketaatan malah ke neraka. Apa yang menjadikan semua ini? Apa yang terjadi? Niat.
Niat benar walau di amalan kecil tameng dari neraka. Niat yang salah walau di amalan besar pembawa neraka. Fahamkah kita ini? Kalau kita paham, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengawal niat kita? Itu yang terpenting. Ambil kisah bukan hanya sekedar tahu kisah. Ambil kisah untuk dijadikan ibrah. Apa yang bisa saya ambil pelajaran daripada kisah ini? Setelah ambil ibrah, amalkan. Berjalan di atas jalan itu. Allah tidak menjadikan kepada kita kisah-kisah di dalam Al-Quran hanya sebagai kisah. Tidak. Namun penuh ibrah. Agar kemudian kita ambil pelajaran-pelajaran daripada kisah tersebut. Kemudian kita tata diri kita setara seperti selaras dengan kisah-kisah itu. Untuk ini Al-Quran diturunkan. Untuk ini Rasul SAW diutus. Agar kita menata niat kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mengikhlaskan. Coba lihat. Mereka tidak diperintahkan melainkan mengikhlaskan. Seolah-olah tidak ada perintah kecuali ikhlas. Saking pentingnya ikhlas itu. Seolah-olah semuanya hilang, yang penting ikhlasnya. Allah tidak lihat betapa besar kecil atau besarnya amal. Bukan itu yang Allah perhatikan. Yang Allah perhatikan besar atau kecilnya niat ikhlas yang ada di dalam hati kita. Kalau itu sudah kita pahami, pertanyaan berikutnya seperti yang tadi saya katakan, bagaimana kita mengawal niat ikhlas itu? Sekuat apa kita mengawal niat ikhlas itu? Sehebat apa kita mengawal niat ikhlas itu? Bagaimana kita menjaganya untuk ikhlas dan tetap ikhlas dan tetap ikhlas dan tetap ikhlas. Agar dia tidak lari ke sana dan kemari. Karena kalau dia sudah kehilangan ikhlas, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Dan jebakannya begitu banyak. Jebakan niat ikhlas itu supaya lari dari ikhlas itu begitu banyak. Banyak sekali sudah. Hanya orang-orang yang peduli kepada niatnya dan berjuang untuk meluruskan niatnya yang tahu persis jebakan-jebakan itu. Kalau tidak peduli kepada niat, hampir buta dari jebakan. Belum lama ini, kita berkumpul bersama sebahagian saudara-saudara kita di Bima. Masih hitungan pekan, beberapa pekan yang lalu. Lalu kemudian ada yang bertanya, Ustadz, ada kasus di yayasan kami, Ustadz. Yayasan Ahlu Sunnah. Halaman Haji Salafis Salih. Bi'ithnillahi Azza wa Jal. Kami punya seorang karyawan TU yang sudah kita didik, sudah kita biayai, sehingga memiliki skill yang bagus. Nah, lupa TU apa bendahara gitu, Allahu a'lam. Intinya karyawan di yayasan. Sudah sekian lama bersama kami, kemudian kita didik dia untuk penambahan skill, kemampuan skill bekerjanya. Begitu sudah matang Ustadz, datang kawan kita di yayasan lain, menarik dia ke yayasan mereka, dijanjikan gaji yang lebih besar, sekaligus disampaikan kepadanya keburukan-keburukan yayasan kami. Cuf. Ketika itu saya marah besar. Saya katakan kalau itu yang kalian lakukan, kalau itu yang kamu kerjakan, saya tidak tahu siapa orangnya, hanya pertanyaan saja.
Kalau itu yang kamu lakukan, wahai Anda yang menarik karyawan orang lain, yang telah dididik oleh orang lain, skillnya telah diasah oleh orang lain dengan izin Allah, lalu engkau janjikan gaji-gaji lebih besar dari itu, sembari engkau salah-salahkan atau engkau sebutkan kejelekan-kejelekan yayasan tempat dia bekerja. Sementara dirimu mengatakan bahwa engkau pejuang sunnah, engkau bukan pejuang sunnah, engkau pejuang yayasan. Betul tidak? Pejuang sunnah apa yang dia lakukan? Menghidupkan sunnah. Saya katakan kepada mereka waktu itu, hadis apa yang kamu pakai untuk akhlakmu yang jelek ini? Ayat mana di dalam Al-Quran Anda boleh melakukan perbuatan tertentu? Iyalah min su'il adab. Alangkah buruknya adabmu. Alangkah tidak mengertinya engkau tentang fikih dakwah. Faham? Apa yang terjadi? Kenapa? Karena niat salah. Niat berjuang untuk yayasan. Bukan berjuang untuk sunnah. Kalau berjuang untuk sunnah tidak begitu orangnya. Apa yang terjadi? Salah niat. Dan ini saya sampaikan ibrah untuk yang lainnya. Agar kita menjaga niat itu. Niat kita berdakwah kepada sunnah. Apapun yayasannya. Kalau dia adalah orang yang mendakwahkan sunnah, dia saudaraku. Harus aku perjuangkan, harus aku bela. Harus aku berikan kepadanya yang terbaik. Begitu. Sekali lagi. Yang berjuang untuk mengawal niat agar tetap ikhlas, dia benar-benar peka terhadap penggerogot keikhlasan. Jalan-jalan yang akan mengantarkannya kepada tidak ikhlas. Kenapa? Dia kawal, tahu ada godaan iblis di kanan. Hati-hati niat, ada godaan iblis di kanan. Jalan lagi sedikit, hati-hati niat, ada godaan iblis, jebakan di kiri. Berjalan lagi, hati-hati, ada jebakan sebelah kanan. Kanannya lagi ada jebakan, kirinya lagi ada jebakan. Kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, dan seterusnya. Faham maksudnya? Kenapa dia tahu? Kenapa dia mengerti? Kenapa dia bisa melihat? Karena dia mengawal. Datang ke kajian. Masya Allah kajian. Pakai jubah bersih putih. Pergi kajian. Masya Allah. Teman-temannya mengatakan bahwa Masya Allah benar-benar siap-siap untuk kajian. Allah tahu ada akhwat yang dia incar di luar sana itu. Bukan bersiap untuk majelis taklim, no, enggak. Bukan mengamalkan hadis Jibril. Penuntut ilmu itu telah mengamalkan baju putih, rambut hitam legam, bersih, klimis ya. Itu kan sunnah penuntut ilmu kan? Sunnah penuntut ilmu datangnya rapi gitu loh. Datangnya bersih. Tidak mesti harus baru. Karena gaya yang tidak rapi dan tidak bersih amburadul aut-autan, padahal dia bisa rapikan, itu tanda dia tidak serius menimba ilmu. Dan penghargaannya kepada ilmu minim. Maka orang Islam itu rapi, bersih. Walau tak perlu baru. Maka jamaah kaum muslimin yang menganggap baju semakin berdaki semakin afdol. Salah berat. Engkau tidak tahu agama Allah, agama bersih. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Ini enggak. Semakin banyak peta di baju itu semakin afdol. Apa? Siapa yang ngajarkan? Mana ayatnya, mana hadisnya? Ada mantan-mantannya di sini? Ada ya? Alhamdulillah mantan. Jangan sampai menjadi mantan ahlu sunnah.
Dan saya tidak menghinakan apapun. Semua itu hanya menerangkan kebenaran. Kalau masih ada di antara saudara-saudariku yang masih punya akidah keyakinan seperti itu, salah keyakinan itu, pindahlah kepada yang benar. Itu aja maksudnya, bukan menghinakan ini, menghinakan itu. Cara berpikir yang salah. Cara beragama, berasumsi yang salah dalam beragama. Sehingga prakteknya pun akhirnya apa? Salah. Rasul itu suka sekali parfum. Kalau diberi parfum gak nolak. Suka sekali kurma. Suka sekali susu. Madu. Rasul itu wangi. Keringatnya pun wangi. Sehingga keringat Rasul dijadikan parfum oleh sebagian sahabat. Bukan bau badan. Anda katanya ngikut Rasul. Tapi beda dari Rasul. Gimana? Katanya mengikut sunnah. Mana sunnahnya? Ketika Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam, sudah wafat ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling dekat dengan Rasul. Dan ketika Rasul sakit, beliau feeling Rasul meninggal ini. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Jauh-jauh menjarak. Supaya siap mendengarkan kabar datangnya Rasulullah, kabar meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berbeda orang yang menyaksikan Rasul meninggal dengan dapat berita dari jauh. Sehingga datang dari jauh itu pun mentalnya siap untuk bertemu jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu, malam yang sebelum wafatnya Rasul, Abu Bakar pergi ke rumah istrinya yang satunya. Ala kulli hal, ketika Rasul terbujur, Abu Bakar datang di luar rumah, sedang ya kondisi sedih luar biasa. Dan terdengar Umar sedang teriak-teriak, dalam arti kata dengan suara lantang mengatakan Rasul belum wafat, Rasul belum wafat. Siapa yang mengatakan Rasul wafat, saya akan tebas dengan pedangku ini. Rasul akan kembali lagi kepada kita. Karena kecintaan, subhanallah. Susah untuk menerima wafatnya Rasul itu. Begitu para sahabat. Sehingga semua mereka itu menangis dan tak bisa membantah perkataan Umar karena mereka merasakan perasaan yang sama. Perasaan ditinggal wafat oleh orang yang sangat mereka cintai dan mereka ingin mereka dulu yang wafat baru Rasul. Tapi Allah berkata lain, Rasul wafat ketika mereka masih hidup. Faham keadaannya? Itu karena cinta yang luar biasa. Sehingga labil. Umar labil ketika itu. Radhiyallahu an. Padahal beliau adalah lelaki yang sangat stabil. Abu Bakar masuk. Melihat Rasul terbujur. Jenazah beliau terbujur. Jenazah orang yang paling beliau cintai. Lebih dicintai dari istrinya, dari anak-anaknya, dari hartanya, dari dirinya sendiri bahkan. Lalu Abu Bakar mencium Rasulullah antara dua bola mata Rasulullah SAW. Perkataan Abu Bakar, tibta hayyan wa mayyita. Engkau tetap wangi ketika hidup dan ketika sudah menjadi mayat. Tetap saja wangi ya Rasulullah. Jadi kalau Anda tadi memberikan kritikan, karena kritikan berbeda dengan sunnah saja. Bukan kritikan golongan, bukan. Faham maksudnya? Semoga difahami dengan baik. Anda mau ngomong apa tadi kok sampai ke sini ceritanya?
Apa yang membuat Anda lari tadi? Niat. Karena kadang-kadang gitu Pak, tengah-tengah perjalanan melenceng, bingung untuk kembali lagi ke materi awal. Intinya adalah ikhlaskan, kawal niat. Kawal niat itu kawal. Sehingga apa? Sehingga sensitif. Sensitif dari jebakan. Awas, ada jebakan di kiri. Awas, ada jebakan di kanan. Awas, di kanan. Kanan lagi. Awas, di kiri. Begitu. Semoga antum bisa memahami apa yang saya maksud. Dan yang mengawal niatnya tahu apa yang saya maksud. Namun yang tidak mengawal niatnya bingung. Apa yang dimaksud Ustadz ini? Karena iblis sangat peduli rusaknya niat daripada rusaknya amal. Kenapa? Karena rusak niat itu kehancurannya luar biasa. Walau rusaknya amal juga parah, tapi lebih parah rusaknya nih. Lihat, orang yang seumur hidupnya dermawan ke neraka. Orang yang seumur hidupnya menimba ilmu, mengajarkan ilmu ke neraka. Orang yang seumur hidupnya berjuang membela agama Allah, di ibadah paling afdol bernama jihad, ke neraka. Yang rusak apanya? Niat. Kalau orang yang infaknya luar biasa, hebat saja, bisa penduduk neraka, apalagi kita yang infaknya ala kadar. Karena apa? Karena infak yang maksimal itu biasanya identik dengan keikhlasan. Dan ketika hati itu kurang ikhlas, identik dengan infak asal-asalan. Sama dengan kami waktu di pesantren diberi tugas ngangkat batu bata. Dari jarak sekitar 350 meter dari pesantren. Karena sampai di situ baru mobil bisa masuk. Sehingga para santri lah yang hampir tiap sore bekerja. Selalu saja sore ini kerjanya ini, di antaranya adalah ngangkut batu bata. Keluar dari pondok, belok kanan, jalan setapak, hanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Sampailah 350 meter dari pesantren, sampai disitulah baru mobil bisa berhenti. Sehingga turunlah bahan bangunan di sana. Kami ngangkat batu bata. Sebagian kawan-kawan pakai kardus, taruh di atas kepala, banyak. Gitu kan? Udah jalan. Sebagian lain ambil dua, satu kanan, satu kiri, melenggang gitu. Loh, cuman dua, yang penting ikhlas. Itu menunjukkan ente gak ikhlas. Kenapa? Orang yang ikhlas itu kayak tadi. Dia akan maksimal membawa apa? Batu bata. Adapun ente yang pegang satu kanan, pegang satu kiri sambil jalan-jalan. Ini justru menunjukkan Anda tidak ikhlas. Kenapa? Tidak ikhlas itu identik dengan amal asal-asalan. Sementara ikhlas itu identik dengan amal maksimal. Semakin dia ikhlas, semakin akan dia maksimalkan amalnya. Pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran, orang yang beramalnya maksimal. Karena dorongan keikhlasannya. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Insan. Lihat pujian Allah terhadap mereka. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi walaqahum nadrata wa surura. Wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira. Ini ayat bicara tentang sekelompok kaum yang benar-benar ikhlas. Hasilnya apa? Maksimal.
Kerjaannya jadi maksimal karena ikhlasnya luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Wa yut'imuna ta'am. Mereka memberikan makanan. Membuatkan makanan lalu diberikan kepada orang. Jadi sengaja membuat makanan untuk dibagi-bagi. Paham? Paham nggak? Kenapa? Karena kita membuat makanan untuk hajat kita, bukan untuk dibagi-bagi. Beda? Beda nggak? Sengaja buat makanan, niat utamanya bagi-bagi. Dengan ada hajat buat makanan. Sisanya bagi-bagi. Beda kan? Beda nggak? Kita yang sekarang yang kita lakukan dan dominan yang kita lakukan, kita buat makanan banyak karena hajatan. Karena ada hajat. Entah reuni namanya. Hati-hati dengan reuni, hati-hati. Itu jebakan iblis paling parah zaman sekarang. CLBK. Satu. Apa tadi? Dua misalnya kita bersyukuran apa gitu. Atau kita memang sengaja ingin ngundang teman-teman di rumah kita makan-makan bersama untuk bercengkrama. Artinya ada hajat kita. Lalu kita buat makan untuk hajat kita. Namun tentu kita tidak mau kekurangan. Kalau kurang nanti kita malu, ya kan? Akhirnya kita maksimalkan menunya, porsinya. Supaya apa? Wah gitu. Ketika kawan-kawan kita masuk, kita ingin kawan-kawan, wow mantap. Nah, itu yang kita mau tuh. Ya enggak? Ngaku aja lah Pak. Ngaku aja lah. Jujur itu enak. Nikmat jujur itu. Sebenarnya Anda buat makanan bukan untuk bagi-bagi. Anda ingin sesuatu di hatimu. Anda ada hajat. Anda ada kepentingan pribadi. Baru Anda buat makanan. Bukan untuk dibagi-bagi. Sehingga Anda benar-benar maksimalkan kualitas dan kuantitasnya. Akhirnya hanya termakan seperempatnya. Sepertiganya, seperlimanya. Ada sisa. Mau diapain sisa ini? Ya sudah, sisanya bagi-bagi. Saya mengatakan, afwan ya, yang antum bagi-bagikan itu sampah. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat. Kenapa? Kalau Anda tidak bagi-bagikan, jadi sampah. Mengerti nggak maksud saya? Ada lauk pauk, ada kari, ada macam-macam lah. Aneka ragam makanan. Ya. Kalau antum tidak bagi-bagikan, hanya seperempat dimakan oleh kawan-kawan yang ada hajat tadi. Masih ada sisanya 3/4. Nggak dibagi-bagikan. Jadi apa di rumah antum? Sampah. Ketika antum bagi-bagi, jangan sok soleh. Antum hanya bagi-bagi sampah loh. Karena kalau antum tidak bagikan, itu sampah di rumahmu. Dan jangan memberi saudara Anda sampah lalu merasa Anda sudah orang yang sangat peduli kepada kaum muslimin. Orang yang peduli kepada kaum muslim itu sengaja buat makanan untuk dibagi-bagi. Sisanya untuk dia dan keluarganya. Itu yang terjadi di ayat ini. Sengaja buat makanan untuk dibagi-bagi. Bukan untuk hajatan. Satu. Yang kedua. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Di saat dia sangat mencintai makanan itu. Artinya apa? Dia pun sebenarnya butuh makan itu. Entah dia juga dan keluarganya juga udah lama tidak makan makanan enak itu misalnya. Sehingga ketika dimasak, anaknya benar, wow lezat bi. Enggak, untuk saudara-saudara kita. Abi, sudah lama ini kita nggak makan seperti ini. Enggak, bukan untuk kamu, untuk orang lain. Misalnya begitu. Ini maksimal. Makanya dipuji oleh Allah. Keikhlasannya hebat. Dia mau, istrinya mau, anaknya mau, enggak, bukan untuk kalian. Ini maksudnya
Di antara maksudnya wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Dia mencintai makanan itu. Atau dia sedang lapar juga tapi nggak mau makan. Dulu kan orang lain. Kepada siapa diberikan makanan? Miskina, cari orang miskin bagi. Yatima, cari anak yatim bagi. Karena memang tujuan masak untuk dibagi-bagi. Wa asira, cari tawanan-tawanan dibagi. Allahu Akbar. Tawanan yang rata-rata dipukuli, ditampari. Dalam agama Islam dibuatkan makanan untuk mereka. Dibuatkan makanan spesial dikasih ke tawanan perang. Agama apa ini? Agama kasih sayang luar biasa. Rata-rata yang namanya tawanan, musuh yang kalah perang lalu ditawan, itu rata-rata dianiaya enggak? Dianiaya. Di dalam agama Islam diberi makanan spesial. Ketika tawanan-tawanan perang Badar yang berjumlah 70 orang sudah dibawa ke kota Madinah, kata Nabi SAW, saya wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada tawanan. Saya wasiatkan kalian untuk apa? Berbuat baik kepada tawanan. Sehingga ketika bagi-bagi makanan, ada kurma. Dan kurma itu makanan biasa di tengah-tengah mereka. Lalu ada roti. Nah, roti ini makanan spesial nih. Agak spesial, di atas kurma letaknya. Posisinya di atas kurma. Roti kalau dibuat dari gandum, itu posisinya di tengah masyarakat ketika itu, levelnya di atas kurma. Paham enggak maksudnya? Karena kurma makanan biasa, apalagi Madinah. Itu makanan rakyat biasa lah. Gitu. Ya ibarat nasi putih dengan nasi kebuli lah. Kayaknya kan kebuli di atas, levelnya di atas nasi putih gitu. Iya enggak? Ya kira-kira begitulah lebih kurang. Apa yang dilakukan para sahabat? Karena Nabi SAW mengatakan, berbuat baiklah, aku wasiatkan untuk berbaik kepada tawanan. Kata yang dilakukan para sahabat ketika ada kurma, ada roti. Kurma, rotinya dulu yang dikasihkan ke tawanan. Mereka makan kurma. Jadi ada dua nasi nih. Kita, yang nawan mereka, ada dua nasi. Satu nasi putih, satu nasi kebuli. Untuk tawanan nasi kebuli. Untuk kita nasi putih. Agama ini yang mereka katakan agama teroris. Teroris dari mana om? Tawanan perang yang ditampar, yang ditabok, yang dicederai orang. Dibaii dalam agama Islam ini. Musuh itu. Musuh enggak? Musuh yang ingin bunuh kita loh. Barusan beberapa saat lalu dia bunuh kita, ingin bunuh kita. Namun qadar Allah enggak berhasil. Lalu dia kalah, lalu dia tertangkap, lalu dia ditawan. Itu dikasih nasi kebuli, nasi putih kita yang makan. Rasul tidak membenci manusia. Namun Rasul hanya membenci kesyirikan. Membasmi kesyirikan. Kekufuran. Keingkaran kepada Allah sang pencipta langit dan bumi. Apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian seperti ini benar-benar mengharapkan wajah Allah. Itu dia keikhlasan. Benar-benar mengharapkan apa? Wajah Allah. Kami ingin bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah di surga. Sehingga kami berikan kepada kalian makanan spesial. Walaupun kami sebenarnya mau tapi enggak kami makan. Kami suka namun kami makan. Anak dan istri minta, enggak kami kasih. Maksimal enggak ini? Maksimal. Orang kalau sudah ikhlas maksimal beramal. Karena amal itu identik, ikhlas itu identik dengan ibadah yang maksimal. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak inginkan dari kalian balasan. Maksudnya kami beri supaya kalian juga beri kami. Enggak. Malah enggak boleh begitu. Jangan memberi supaya berharap diberi lagi. Betul? Begitu yang benar. Kalau ingin memberi, jangan berharap diberi lagi.
Jadi kalau memberi kepala dinas 150 juta, itu bukan pemberian. Kenapa? Anda ingin proyek kan? Ya kan? Yang benar itu memberikan fakir miskin 150 juta, itu benar. Karena Anda tidak berharap apa-apa dari fakir miskin. Namun kalau Anda berikan kepada kepala dinas 150 juta, 500 juta, Anda bukan orang dermawan. Anda orang yang memberi untuk diberi. Dan bagi kepala dinas, uang 150 juta itu enggak besar. Karena uangnya miliaran. Tapi kalau Anda berikan 150 juta itu kepada orang miskin, wow, uang besar itu bagi mereka itu. Jadi manusia amal terbalik-balik. Orang kaya dikasih duit banyak. Orang miskin dikasih 5.000. Harusnya dibalik dong. Orang miskin kasih 550 juta, 300 juta. Kepala dinas kasih 5.000. Pak, maaf Pak. Bapak udah kaya kan Pak? Saya sodakoh nih. 5.000. Karena duit Bapak miliaran Pak. Nggak mungkin saya ngasih Bapak. Dapat proyek nggak? Dapat nggak proyek? Bisa jadi dapat. Ini orang aneh nih kasih proyek lagi. Coba kerjanya gimana gitu. Udah kebalik-balik Pak. Dunia ini kalau sudah tidak mengikuti agama, kebalik-balik udah. Kepala di bawah, kaki di atas sudah. Dan manusia merasa enjoy dengan hidup seperti itu. Aneh. Orang kaya kasih duit banyak. Orang miskin kasih duit 1.000, 2.000. Apa nggak kebalik harusnya? Dibalik itu. Orang miskin kasih duit 500 juta, 300 juta, 1 miliar untuk orang miskin. Kepala dinas cukup lah. 50.000, 30.000 itu. Oh, mereka udah banyak duitnya. Melimpah-limpah duitnya. Di luar negeri ada ini, ada apartemen, ada mobil mewah, ada perusahaan. Ada tambang ini, tambang itu. Nggak perlu lagi duit banyak-banyak. Atau saya berpikiran yang aneh nih. Saya nggak tahu nih, antum kok lihat anak kayak gitu. Antum merasa antum anak berpikiran aneh mungkin ya. Ya udahlah. Memang orang aneh di kita. Kata Nabi Fatuba lil ghuraba. Dianggap, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Lakukan yang benar. Lakukan yang benar. Yang benar ya, yang benar lakukan. Namun yang benar yang anda lakukan tuh tak sama dengan dilakukan orang banyak. Sehingga antum dianggap aneh karena benarnya. Itu yang ada hadis nabinya. Bukan hanya sekedar aneh. Kalau sekedar aneh mah yang bawa Vespa dengan botol-botol digantung-gantung itu aneh juga itu. Aneh juga itu kan. Kalau mas sekedar aneh mah nggak terpuji. Yang aneh yang terpuji itu adalah Anda berada di jalur yang benar, di mana orang lain tak berada di jalur itu. Sehingga Anda menjadi aneh di tengah-tengah mereka. Itu dia yang benar. Baik. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak inginkan dari kalian balasan dari pekerjaan kami ini sehingga kalian juga memberi kami. Orang ikhlas nggak harap balas. Kalau antum masih harap balas, walau hanya balas sikap, itu belum ikhlas. Anda baik, sepupu namanya. Yang Anda inginkan dia baik sama Anda. Walaupun tidak memberi Anda, tapi dia baik sama Anda. Itu belum ikhlas. Karena ikhlas itu apa? Nggak berharap balasan. Ketika Anda pada sepupu, berbuat baik, ternyata dia berbuat buruk kepadamu, kalau Anda tidak ikhlas berhenti perbuatan baik itu, selama ini sudah baik dia, ternyata dia jahat kepadaku, sudahlah, sampai di sini wassalam. Tapi kalau Anda niatnya karena Allah, benar-benar karena Allah, Anda baik dia mengharap ridho Allah. Baik dia mengharap ridho Allah. Dia jahat kepadamu, maafkan dia mengharapkan ridho Allah. Lanjutkan perbuatan baik mengharapkan ridho Allah. Kelar? Kelar nggak? Pertanyaannya, sejauh mana kita dari niat yang seperti ini?
Kita di level mana? Tidak mengharapkan balasan dari manusia apapun bentuknya, penghormatan apapun bentuknya. Wala syukura, juga tidak berharap ucapan terima kasih. Nggak berharap. Ucapan terima kasihnya nggak berharap. Ustaz terima kasih ya. Saya nggak berharap terima kasih itu, gitu loh. Ucapan terima kasih ini kita nggak berharap. Kita berharap lillahi ta'ala, bukan ucapan manusia. Pak terima kasih ya Pak ya. Ya nggak mungkin kita bilang tarik aja terima kasih, nggak mungkin juga kan. Tapi hati kita nggak itu yang saya mau. Saya tidak mau manusia berterima kasih kepada aku. Saya mau Allah yang berterima kasih. Itu yang kita mau. Allah pandai nggak berterima kasih? Pandai nggak? Siapa yang pandai berterima kasih? Allah atau manusia? Allah yang pandai berterima kasih. Innallaha kana syakira. Allah itu pandai berterima kasih kepada hamba-hambanya. Engkau bantu saudaramu, Allah yang bantu dirimu. Karena Allah berterima kasih, engkau telah membantu orang lain, hamba Allah. Itu yang harusnya engkau harapkan. Pemberian Robmu, dari kepedulianmu kepada saudaramu. Bukan engkau berharap kepedulian kepada saudaramu, lalu engkau kumpulkan donasi, ambil dari donasi itu. Diam-diam. Laporannya operasional. Disanjung di luar sebagai orang yang peduli umat. Allah tahu engkau peduli bisnis. Orang tahu engkau peduli saudara-saudaramu yang terkena bencana. Allah tahu engkau peduli dompetmu. Pahlawan ini yang seperti ini, bandit berbaju pahlawan. Dan ini seburuk-buruk amal kalau terjadi pada kita. Di jalan surga mencari neraka. Kalau mencari neraka di tempat dugem, memang tempatnya. Mencari neraka dengan berzina di tempatnya memang sudah wajar. Tapi mencari neraka di jalan surga, mencari neraka di jalan donasi, mencari neraka di jalan peduli. Alangkah tidak mengertinya Anda agama ini. Itu jalan ke neraka, ke surga. Kenapa kok justru berkhianat? Berkhianat itu jalan ke neraka tidak? Jalan ke neraka tidak? Kenapa berkhianat di jalan surga? Itu namanya Anda mencari neraka di jalan surga. Apa namanya ini kalau bukan bodoh kuadrat? Kalau mereka yang mencari neraka di tempat dugem, mabuk bersama wanita yang bukan mahram, buka aurat, joget-joget sampai malam, memang tempatnya, tempat neraka itu. Memang itu jalan ke neraka. Orang mencari neraka di jalan neraka, wajar. Namun engkau mencari neraka di jalan surga. Kenapa terjadi? Niat loh Pak. Niat gak dikawal. Niat gak dikawal sehingga jebakan iblisnya masuk dengan menghujam. Saya tidak menuding siapapun loh. Nggak ada. Nama orang nggak ada di sini. Di benaknya saya nggak ada nama orang. Saya hanya bicara kasus yang mungkin saja terjadi, mungkin tidak. Tapi saya mewanti-wanti orang yang mengumpulkan donasi sehingga berbaju pahlawan, padahal niatnya Allah tahu. Bukan orang peduli engkau. Ustadz keras sekali Ustadz. Kerjaanmu parah, harus dikerasin.
Karena obat itu kadarnya harus sesuai dengan jenis penyakit. Penyakitnya parah, obatnya harus obat keras. Apa? Sesuai dosis. Barakallahu fi. Belum lama ini ada tuh Ustadz, saya ngumpulkan donasi Jumat Berkah atas nama yayasan. Setelah uang saya dapat, saya beli, lalu saya ambil untung 2.000, serahkan ke yayasan, yayasan bagi-bagi. Ini dia, bandit berbaju pahlawan itu. Bandit apa bahasa Inggrisnya? Hah? Bandit, masa kriminal? Kriminal itu perbuatannya. Enggak ada ya? Kalah bahasa Inggris dari bahasa Indonesia ya? Bandit berbaju pahlawan. Kayak pahlawan tapi sebenarnya gerogoti harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalan nasi bil batil. Jangan makan harta manusia dengan cara yang batil. Itu batil namanya itu. Ngumpul donasi orang kasih 10.000, salurkan 10.000. Namun Anda kumpulkan 10.000, Anda ambil 2.000. Saya nggak ngambil Ustadz, saya jualan. Jualan apa ini? Saya kan beli makanan. Saya beli 8.000, saya jual ke mereka 10.000. Jadi begitu, hati-hati. Niat kita sudah banyak yang rusak. Kenapa? Karena iblis sudah sangat teramat pintar menggoda niat kita. Dari sebelum Nabi Adam menginjakkan kaki di permukaan bumi, kerjanya sudah nipu sampai sekarang. Itu yang mau kita lawan. Alangkah beratnya musuh kita. Ada orang yang dakwah maunya tenar. Dakwah maunya fanatisme. Dakwah maunya duit. Ada. Allah tahu. Hati-hati. Ikhlaskan niat, ikhlaskan niat, ikhlaskan niat. Anda tidak akan pernah selamat sampai niat itu benar-benar Anda ikhlaskan karena Allah. Dan harus dikawal. Dikawal ketat, bukan dikawal serampangan. Lebih ketat daripada mengawal Pak Presiden. Dan orang yang benar-benar ikhlas, dia merasa dirinya belum ikhlas. Itu kata kunci. Kalau dia benar-benar ikhlas, dia merasa dirinya apa? Belum bisa ikhlas. Makanya orang yang kesana sini berkawar, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Kita senyum aja Pak. Tahu kita. Ente kalau ikhlas gak perlu ngomong. Kalau dia ngapa dia omongin. Orang kalau benar-benar ikhlas, dia merasa dirinya belum ikhlas. Orang kalau sudah maksimal, dia merasa dirinya belum maksimal. Ini yang benar. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, saya belum ada rasanya satu amal yang saya kerjakan ikhlas karena Allah. Itu Imam Ahmad loh Pak. Belum ada rasanya sebuah amal yang bisa saya katakan saya kerjakan ikhlas karena Allah. Siapa yang mengatakannya? Imam Ahmad. Apa ini? Ini dia ikhlas. Karena orang kalau sudah ikhlas, dia merasa dirinya belum ikhlas. Kenapa? Dia ingin lebih baik daripada itu. Ingin lebih baik daripada itu. Yang sekarang belum maksimal. Ingin maksimal lagi. Yang sekarang belum. Ingin maksimal lagi. Yang sekarang belum. Sehingga dia merasa belum ikhlas. Belum maksimal dalam keikhlasan. Belum ini ikhlas yang saya inginkan. Ikhlas yang di atasnya lagi. Yang di atasnya lagi. Yang di atasnya lagi. Gitu. Idfa' billatihi ahsan. Orang berbuat buruk kepadamu, balasi dengan kebaikan.
Itu ikhlas itu. Dia berbuat buruk kepadamu, engkau balas dia dengan kebaikan. Kalau terdengar fulan Ustaz cerita tentang diri Anda begini-begini, Anda buruk, kirim sate ke dia, kirim sate. Kirim martabak Mesir, kirim pizza. Terdengar dia jelek-jelekin kita, jangan balas jelek-jelekin. Kita ikut syaitan. Lalu apa yang kita katakan? Mendengar dia jelek-jelekin kita, apa yang akan kita katakan? Segitu baru engkau ngomong tentang diriku. Aku lebih buruk dari apa yang kamu kira. Sudah kita lakukan hal yang seperti ini atau belum? Terdengar orang menjelek-jelekkan kita. Fulan begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Kata kita di dalam hati, nggak perlu kasih tahu orang lain. Baru segitu yang kau tahu tentang diriku. Belum apa-apanya, wahai saudaraku. Aku lebih buruk dari apa yang kau katakan. Saya tahu siapa saya, kamu tak tahu siapa saya. Masih banyak dosaku yang belum engkau sebut. Berjuanglah. Dan apa yang saya katakan real kehidupan. Bukan rekayasa kalimat untuk menghiasi kajian, bukan. Real kehidupan. Orang bicara buruk tentang dirimu, engkau tahu dirimu lebih buruk daripada itu. Cuman orang itu nggak tahu. Masih banyak dosamu yang kau sembunyikan, yang orang lain nggak tahu. Itu baru sebagian kecil dosamu yang orang tahu. Allah tahu lebih banyak daripada itu dari dirimu. Betul tidak? Lalu kenapa marah? Kenapa marah orang bicara buruk tentang dirimu? Memang buruk kok. Kalau bukan karena Allah yang memaafkan. Hancur. Kalau tak dapat ampunan Allah di yaumil mahsyar, ke neraka. Lalu untuk apa? Rasul saja yang tak berbuat dosa, dimarah-marahi orang, dicela orang, tidak marah. Padahal nggak ada dosanya. Kita yang dosa kita segudang. Orang bicara buruk tentang kita hanya 1% dari kesalahan kita. Hanya 1/100 dari kesalahan kita. Marah-marah. Dia menghina saya. Dia menghilangkan harga diri saya. Dia begini, dia begitu. Mana harga dirimu? Seberapa mahal harga dirimu itu? Kalau begini kita menata hati, takkan marah kita orang bicara buruk tentang diri kita. Dan apa yang saya katakan tadi, seperti yang saya katakan, realita kehidupan. Agama ini agama aplikatif. Langsung diaplikasikan. Bukan hanya teori. Sedangkan orang yang tidak punya dosa, dituding dengan yang buruk, nggak marah. Sementara kita dituding yang buruk, hanya 1%, 5% dari keburukan kita yang ada, kok pakai marah. Engkau suci? Suci dari mana? Nggak ada manusia suci kecuali para nabi dan para rasul. Maka kalau orang mengatakan kepadamu hal yang buruk-buruk, wajar aja. Wajar itu, wajar. Wajar. Jazakallah khairan. Engkau tahu keburukanku. Dan kau nasihati aku agar introspeksi diri kemudian. Dan agar aku bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya akhi, berkomunikasilah dengan Allah, jangan berkomunikasi dengan manusia. Bermuamalahlah kepada Allah, jangan bermuamalah kepada manusia. Tidak ada gunanya. Tak ada gunanya manusia ini. Yang berguna adalah Robnya manusia. Tak ada gunanya. Engkau harapkan pujian manusia. Menambah satu langkahmu ke surga pujian itu. Namun kalau Allah yang memujimu, Ia akan tutup neraka dari dirimu. Engkau takutkan hinaan manusia.
Terhalangkah satu langkahmu ke surga kalau manusia menghinamu? Kalau Allah inginkan untuk surganya. Namun kalau Allah yang menghina dirimu, kemuliaan apa yang kamu harapkan? Maka bermuamalah dengan Allah melalui hati. Ikhlaskan hati itu kepada Allah semata. Tidak mencari pujian, pujaan, kedekatan, sanjungan, harta, tahta, dan yang lainnya. Allah memantau niat kita terus. Dan ketika Allah melihat niat itu, niat yang ikhlas, Allah pasti arahkan ke arah yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Karena Allah berjanji, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Yang berjalan di atas jalan hidayah, kami tambahkan hidayah. Semoga bermanfaat. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Afwan Ustadz, kalau Lahab artinya ganteng, apakah boleh membuat nama anak kita Abu Lahab? Itu makna dasar, kosakata dasar maknanya itu. Tapi kalau antum kasih nama anak antum Abu Lahab, orang nggak ke situ perginya. Orang perginya ke Abu Lahab yang dicela dalam Al-Quran. Ya. Orang perginya ke Abu Lahab yang dicela dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kosakata Abu Lahab sudah dikalahkan oleh sifat Abu Lahab. Sehingga kata Abu Lahab itu didominasi oleh makna yang tidak baik. Kok bisa antum kepikiran kayak gitu ya? Anak heran nih, kok pikiran antum terlalu cerdas gitu? Terlalu cerdas apa terlalu jongkok? Kalau Lahab itu belum ada Abu Lahab misalnya, nggak ada kandungan makna kecuali Abu Lahab yang benar Abu Lahab, nggak tahu orang apa itu Abu Lahab misalnya, nggak ada surat Abu Lahab misalnya, ya mungkin aja bisa Abu Lahab. Tapi apa namanya tadi? Itu sudah kalimat Abu Lahab itu sudah didominasi oleh keburukan maknanya. Ya sama aja antum ngasih nama anak antum Fir'aun gitu. Tahu antum Fir'aun artinya apa? Hah? Raja. Fir'aun itu sama artinya presiden, raja, khalifah. Itu dia Fir'aun. Namun kalimat Fir'aun sudah didominasi oleh makna yang jelek. Maka jangan kasih nama anak Fir'aun. Apalagi setan. Manusia aneh-aneh itu kan ada tuh kan. Ketika Allah ketemu setan itu kan. Satu namanya Allah, satu namanya setan. Dipertemukan di televisi. Manusia sudah gila. Bagaimana ciri orang-orang yang dicintai Allah? Sedangkan setiap manusia itu pasti tidak terlepas dari kesalahan. Ya ciri-ciri saja. Pastinya nggak tahu. Ciri-ciri ada. Rajin sholat, rajin puasa, ikhlaskan hati, rajin peduli fakir miskin, rajin menjaga keikhlasan, takut kepada azab Allah,
takut berbuat maksiat kepada Allah. Itu kan ciri-ciri. Rajin berinfak dan bersedekah, peduli kepada sesama, sabar, qanaah. Itu ciri-ciri kan? Ciri-ciri aja. Ciri-ciri bahwa dia punya sifat-sifat, dia punya sifat-sifat yang seperti itu, dan itu ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang sabar, dia sabar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang tawakal, dia tawakal. Allah mencintai orang yang bersyukur, dia bersyukur. Allah mencintai orang yang berderma, dia berderma. Allah cinta orang yang berbuat baik kepada orang lain, dia berbuat baik kepada orang lain. Kan ada begitu tuh. Dalam Al-Quran banyak tuh, inna Allah cinta ini, Allah cinta ini, Allah cinta ini, Allah cinta ini. Dan ketika sifat-sifat itu ada pada dirinya, indikasi dia dicintai Allah. Soal pasti tidak pasti nggak tahu. Hanya satu generasi manusia yang mereka tahu mereka dicintai Allah sementara mereka masih hidup di permukaan bumi, yaitu para sahabat. Hanya itu generasi yang mereka tahu mereka dicintai Allah karena Allah berfirman mereka ketika mereka masih hidup. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka. Siapa? Muhajirin dan ansar. Dan mereka muhajirin, mereka ansar. Faham tak? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah siap untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah sudah siapkan untuk mereka muhajirin dan ansar. Mereka masih hidup di permukaan bumi, mereka sudah terima ayat itu. Rekomendasi bahwa mereka akan masuk surga. Selain mereka enggak ada. Tahu rahasianya? Kenapa diberitahu kepada mereka dan tidak diberitahu kepada kita? Karena kalau kita yang diberitahu keblinger, akhirnya tak mau lagi ceramah. Kayak saya ini. Saya Pak kalau sudah dapat rekomendasi dari Allah masuk surga, nggak perlu sama antum lagi udah. Ngapain saya capek-capek ke Salman Al-Farisi? Ya kan? Iman kita lemah. Sehingga kalau kita diberitahu, kita tinggalkan amal soleh. Kalau ingin-inginan, syahwat-syahwatan, mau dugem juga rasanya. Tapi karena takut neraka nggak jadi. Paham nggak maksudnya? Kalau mau-mauan, syahwat-syahwatan, ingin punya pacar juga. Tapi karena takut neraka nggak jadi. Paham nggak antum? Ini namanya wanahan nafsa anil hawa. Menahan diri dari hawa nafsu. Godaan hawa nafsunya ada. Godaan hawa nafsunya ada. Ustadz, saya cinta Anda karena Allah. Dari Fatmawati. Nah, ini godaan ini. Ini sedikit lagi jadi ini. Tapi karena takut kepada Allah nggak jadi. Gitu loh Pak. Coba kalau sudah dapat rekomendasi masuk surga dari Allah. Fulan bin Fulan bin Fulan. Datang malaikat Jibril. Datang ke rumah. Anda penduduk surga, enggak bakalan ke neraka. Haha, untuk apa lagi? Mana Fatmawati kemarin? Ya kan? Iman kita lemah, belum kuat untuk dapat kabar berita masuk surga. Sahabat itu iman mereka kuat. Dapat kabar gembira masuk surga, terhindar dari neraka, mereka masih takut masuk neraka. Apa kata Umar? Kalau ada satu unta dari unta zakat, wilayah kaum muslim sudah luas waktu itu. Tak hanya Madinah, tak hanya Mekah, sudah meluas. Kalau ada unta sodakoh di sana di Furat, hilang satu karena lari, Umar akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wah. Gak tahu bagaimana nasib Umar nanti di hadapan Allah. Itu. Padahal dia sudah dijamin apa? Surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Disebut namanya, Umar masuk surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku masuk surga dan melihat sebuah istana putih dari perak. Dan indah sekali istana itu, aku mau masuk. Dan aku bertanya, istana siapa ini? Aku berharap istana aku. Enggak, itu istana milik Umar bin Khattab. Sudah diberitahu, ada istananya.
besar, megah, indah luar biasa. Aku mau masuk, kata Nabi. Karena dikatakan itu milikmu, wahai Umar, saya nggak jadi masuk. Karena saya tahu engkau itu orangnya cemburuan. Umar menangis dan berkata, untuk dirimu aku cemburu ya Rasulullah. Kalau aku cemburu ke orang lain, aku tidak cemburu kepada dirimu. Karena engkau orang yang paling dicintai oleh dia. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Umar. Nggak ada cemburunya. Udah. Artinya sudah dapat rekomendasi penduduk surga. Tetap saja takut tanggung jawab di akhirat. Kenapa? Karena iman mereka sudah kuat. Makanya Allah turunkan apa? Kabar mereka masuk surga. Gak akan terganggu kesolehan mereka. Gak akan terganggu ibadah mereka dengan kabar itu. Bahkan semakin bersyukur dengan semakin banyak amal. Bersyukur Allah jadikan saya penduduk surga. Makin banyak amalnya. Kalau iman kita gak kuat dengar kabar berita itu. Kalau dengar kabar berita itu gak mau lagi sodako. Gak mau lagi hadir majlis taklim. Gak mau lagi menghafal Al-Quran. Gak mau lagi ini, gak mau lagi itu. Kenapa? Untuk apa semua itu? Sudah ada jaminan masuk surga. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menanamkan keikhlasan di dalam hati istri kita? Ya, akhi, menanamkan keikhlasan dalam hatimu aja susah. Ini menanamkan keikhlasan dalam hati istri yang ditanyakannya. Ya Allah, ya Allah. Ini yang nanya ini berapa lama ngaji ini? Akhi fiddin, yang bisa masuk ke dalam hati seorang manusia, merubah sesuatu di dalam hati itu, memberikan sesuatu di hati itu, hanya pemilik hati itu yang menciptakan hati itu. Selain dia nggak bisa. Maka jangan pernah bertanya kepada siapapun termasuk saya, bagaimana cara membuat orang itu sayang kepada saya, bagaimana cara membuat orang itu ikhlas, bagaimana cara membuat orang itu terima dakwah, bagaimana cara membuat dia suka kepada sunnah, bagaimana cara membuat dia, gak bisa. Kenapa? Engkau bukan pencipta hati yang bisa masuk ke hati seseorang dan melakukan perubahan di hati itu. Gak bisa. Sekarang Anda tanya kepada saya, bagaimana caranya masuk ke dalam hati istrimu? Bukan masuk ke dalam hati istrimu maksudnya. Bagaimana caranya supaya engkau bisa masuk ke dalam hati istrimu dan menanamkan keikhlasan dalam hati istri itu? Itu kan yang Anda tanyakan? Coba saya tanya sekarang, masuk dalam hatimu dan keikhlasan bisa nggak? Apa iya, ikhlas terus, nggak pernah ada riaknya? Ayo jawab. Kalau engkau gagal, bagaimana masuk hati orang lain? Di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, namun Allah memberikan hidayah kepada orang yang ia cintai, yang dia pilih, yang dia inginkan. Terdapat informasi dari Allah kepada nabinya bahwa Nabi tidak bisa masuk ke dalam hati Abu Talib untuk merubah sesuatu di hati Abu Talib. Yang awalnya menolak menjadi menerima, yang awalnya benci menjadi cinta, yang awalnya tidak mau masuk Islam menjadi mau masuk Islam. Tidak bisa, kata Allah. Kalau Nabi Muhammad Allah katakan gak bisa masuk ke dalam hati Abu Talib, Anda ingin masuk ke dalam hati istrimu? Anda meminta jawaban untuk sesuatu yang Rasul gak sanggup. Lihat betapa parahnya pertanyaanmu. Inilah ilmu. Manusia kalau tidak berilmu, mengatakan sesuatu, ngantur. Jauh. Ilmu itu meletakkan pada posisinya yang benar. Engkau seolah-olah ingin berbuat baik, namun engkau melakukan sesuatu yang mustahil. Dan sesuatu yang mustahil itu jangan dikerjakan, jangan ditanyakan, namanya juga mustahil. Ustadz, bisakah menjadikan matahari datang di malam hari?
Mustahil nggak? Nah itu pertanyaan antum sama dengan itu tadi. Bagaimana caranya mendatangkan matahari di malam hari? Sama pertanyaan antum sama. Sama-sama mustahilnya. Sama-sama mustahil. Sebagaimana Anda tidak akan bisa masuk dalam isi hatimu dan menanamkan keikhlasan, maka sama juga Anda tidak akan bisa mendatangkan matahari di malam hari. Karena yang berbuat itu adalah Allah. Maka belajarlah ilmu agama yang benar. Akan mengerti mana yang benar. Dan ketidaktahuan kita akan yang tidak benar akan membuat kita nabrak sana, nabrak sini. Salah sana, salah sini. Kenapa? Kita tidak tahu yang benar bagaimana. Ada kelanjutannya kayaknya. Karena saya selalu ingin beramal, tapi istri ana selalu bilang, cukupkan dulu di rumah baru beramal. Berat nih kayaknya. Urusannya ekonomi kayaknya nih. Tapi intinya adalah, gak bisa. Suruh berhenti kayaknya nih. Alarm tanda berhenti. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa untuk melakukan perubahan di hati seorang manusia. Itu mustahil, jangan lakukan. Yang bisa itu hanya Allah. Yang bisa masuk dalam hati seseorang lalu merubah hati itu dari awalnya tak suka menjadi suka, atau sebaliknya dari suka menjadi benci. Ya, dari awalnya tak menerima menjadi menerima, dari awalnya ya seperti itulah, melakukan perubahan itu hanya yang bisa, hanya yang menciptakan hati. Bahkan kita yang memakai hati itu kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang tidak bisa. Kita benci, mau kita suka-suka kan nggak bisa. Kita suka, mau kita benci-benci kan nggak bisa. Kenapa? Yang bisa itu hanya pencipta hati. Ya, suka, ya suka, ya udah suka. Hati kita suka, mau gimana lagi? Hati kita benci, ya benci sudah. Kenapa? Karena itulah yang kita tahu dari hati kita. Nggak bisa juga direkayasa. Benci dan cinta itu direkayasa nggak bisa. Ada orang yang sudah benci sekali sama istrinya misalnya ya. Misalnya sudah benci kali sama istrinya. Tentu disebabkan sebab akibat daripada perbuatan istri yang banyak salah misalnya gitu ya. Terus saya pokoknya cinta. Nggak bisa sudah. Kenapa? Hanya Allah kalau mau merubah, berubah. Hal yang sama sebaliknya, sudah cinta sekali sama istri. Mau dibuat, saya ingin benci dia. Tidak bisa, bagaimana? Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah menghalangi antara seseorang dan hatinya. Allah menghalangi antara seseorang dan hatinya. Jadi dia pun yang pemakai hati itu, nggak bisa leluasa berbuat di hati itu. Karena ada Allah yang menghalangi antara dia dan hatinya. Kalau tangan bisa leluasa kita. Pegang, ambil, taruh, lempar. Kan itu kan, tulis. Kita leluasa melakukan tangan. Hati nggak bisa. Kita ingin suka, nggak suka. Sebenarnya antum, kalau melihat wajah-wajah antum sih, antum suka tahajud lama-lama kayaknya suka. Tapi nggak bisa kan? Iya gak? Antum mau saya maunya sodakoh gitu-gitu. Saya maunya menghafal Al-Quran. Tapi gak bisa. Ada sesuatu. Ada Allah yang berbuat. Dan Allah akan memberikan kepadamu sesuai dengan siapa dirimu. Maka berjuanglah. Naik tangga sedikit demi sedikit. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terutama bagi saya yang berbicara. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar menjadikan kita manusia yang mengerti agama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan benar-benar menjaga dan mengawal niat kita. Hati-hati. Niat itu benar-benar harus dikawal. Agar dia tidak lari kemana-mana. Karena kalau dia benar, insya Allah surga.
Dia benar dengan amalan yang benar tentunya. Kita tidak bicara lagi amal yang benar, bukan itu yang kita sedang bahas. Kita sudah bicara amal yang benar. Maka penentunya adalah niat. Kalau niatnya benar maka insya Allah ke surga. Kalau niatnya salah maka bisa jadi penghalang surga. Dan iblis tahu betul dengan merubah niat amal tak diterima. Kalau amal tak diterima, timbangan yaumil mahsyar ringan. Kalau ringan timbangan amal solehnya berarti amal maksiatnya berat. Kalau itu yang terjadi, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala bimbing langkah kita menuju keikhlasan. Semoga Allah bimbing langkah kita untuk mengawal niat ikhlas sampai akhir hayat. Dan wafat di atas keikhlasan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.